Setelah 22 tahun ekspor pasir laut ditutup pemerintah Indonesia, kini keran tersebut kembali dibuka di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut menuai sorotan di berbagai pihak. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Ekspor pasir laut sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1970-an. Namun pada tahun 2022 lalu, Presiden Megawati Soekarno Putri menghentikan kegiatan ekspor pasir laut di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan demi mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merugikan Indonesia. Pasalnya, entah sudah berapa pulau-pulau kecil yang tenggelam atau hilang akibat ekspor pasir laut. Kemudian, kerusakan habitat organisme laut, abrasi di wilayah pesisir, hingga lenyapnya mata pencaharian nelayan. Kini, keran ekspor pasir laut kembali dibuka melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang diperkuat dengan 2 peraturan Menteri Perdagangan. Keputusan yang diambil pemerintah ini apakah memberikan dampak keuntungan untuk bangsa ini, khususnya Provinsi Kepulauan Riau? Berikut Yunus Reportase menyajikan liputannya untuk Anda. Pemirsa, setelah 20 tahun sejak Presiden Megawati Soekarno Putri melarang aktivitas ekspor pasir laut di Indonesia, kini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, keran ekspor pasir laut justru dibuka kembali. Jokowi memberikan kesempatan bagi sejumlah pihak untuk melakukan penambangan sedimentasi laut di Indonesia. Di Kepri sendiri ada 3 wilayah yang menjadi lokasi penambangan sedimentasi laut, yakni Bintan, Karimun, dan juga Lingga. Lalu apa dampak dari penambangan sedimentasi laut di Kepulauan Riau? Yunus Reportase akan menelusurinya. Dibukanya ekspor sedimentasi pasir laut di sejumlah wilayah di Indonesia belum lama ini membuat kekhawatiran bagi nelayan tradisional, nelayan kerambah, aktivis lingkungan, hingga masyarakat sekitar lokasi tempat sedimentasi pasir laut. Kekhawatiran itu juga dirasakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, lantaran beberapa wilayah di Kepulauan Riau masuk sebagai lokasi untuk sedimentasi pasir laut, seperti di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Kabupaten Bintan, Syukur Haryanto, atau yang akrab disapa Buyung, menyampaikan penolakan adanya wacana ekspor pasir laut, khususnya di daerah Kepulauan Riau. Menurutnya, jika ekspor pasir laut tersebut dibuka, maka akan merugikan nelayan sekitar, seperti kehilangan lokasi tangkap dan akan berimbas bagi lingkungan laut yang ada di Kepulauan Riau. Iya, namun lokasi yang kita ketahui dan saya kantongi izin tersebut, itu ada 3 zonasi khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, 1 di Kabupaten Bintan di arah belakang Pulau Telang mengarah ke Lingga, lalu di Kabupaten Lingga sendiri juga di Karimun gitu, di Karimun, dan ini kegiatan tersebut berada di zonasi ruang tangkap nelayan ya, di ruang tangkap nelayan. Di situ aktivitas nelayan kecil, dan kita ketahui hari ini nelayan beraktivitas akan terganggu dengan adanya kegiatan sedimentasi pasir laut itu gitu. Kalau bahasa kami nelayan sih itu pengerukan pasir gitu ya, dari bahasa sederhana nelayan gitu. Nah, jadi kami dari KNTI dalam hal ini jelas menolak ketika ada aktivitas kegiatan yang merenggut hak-hak masyarakat nelayan, yaitu khususnya ruang tangkap. Hari ini nelayan mengalami berbagai macam masalah yang belum terselesaikan. Pertama, masalah kriminalisasi nelayan di perbatasan yang tiap tahun bisa mencapai 5 sampai dengan 6 kasus gitu ya, dengan nelayan-nelayan rentan, nelayan-nelayan lanjut usia yang ditahan di Malaysia. Ini enggak,
clear sampai hari ini perbatasan negara kita yang memang mengkorbankan nelayan. Nah, lalu masalah-masalah BBM bersubsidi yang tidak begitu bisa dinikmati oleh nelayan tradisional. Nah, jangan tambah lagi beban nelayan, jangan tambah lagi beban masyarakat laut ini, jangan tambah lagi beban masyarakat pesisir ini dengan adanya sedimentasi pasir laut. Dengan adanya sedimentasi pasir laut ini, maka masalah nelayan akan bertambah lagi gitu. Apa masalahnya? Akan mengalami kerugian-kerugian yang sifatnya kehilangan ruang tangkap untuk sementara ini. Walaupun tujuan sedimentasi adalah mengangkat lumpur dan endapan pasir, tujuannya agar karang itu kembali tumbuh, tapi kita ketahui sama-sama karang itu sangat cukup panjang dan lama waktunya untuk tumbuh 1 sampai dengan 2 cm gitu ya. Nah, ketika terjadi kegiatan sedimentasi pasir laut di sana, maka tingkat kekeruhan air pasti ada. Lalu kegiatan masyarakat yang ada di sana dalam jumlah ratusan bahkan ribuan hektar akan dirugikan. Mereka harus berpindah lebih jauh, transportasi mereka tidak memadai dengan cuaca pancaroba begini gitu ya, dengan hasil penangkapan ikan yang kurang, sehingga mereka harus pergi lebih jauh. Itu saya pikir nelayan terzolimi. Maka kami KNTI dengan tegas menyampaikan tidak ada ruang untuk ekspor pasir laut yang hari ini tidak tahu manfaatnya seperti apa untuk nelayan itu sendiri. Dengan lahirnya Undang-Undang 23 2014, kewenangan provinsi 0 sampai dengan 12 mil, kita lihat pemanfaatan dari sedimentasi pasir laut juga tidak begitu bermanfaat untuk pemerintah daerah, karena otomatis itu kewenangan pusat sudah tentu. Nah, jadi tidak ada celah saya pikir memberikan semacam ekspor pasir laut khususnya di Kepri ini, yang mana Kepri adalah 96,4% laut, potensi maritim kita sangat besar di sana. Tidak dengan cara mengangkat pasir laut kita diekspor, banyak hal lain yang bisa kita manfaatkan agar Kepri Indonesia itu bisa memanfaatkan hasil laut yang lebih baik daripada dengan cara sedimentasi dan ekspor. Ia menyampaikan jika izin tersebut diberikan, maka yang akan mendapat keuntungan yakni pemerintah pusat dan juga pemegang tender ataupun perusahaan yang menjalankan proses ekspor pasir laut. Ini diberlakukan, Bang? Jadi diuntungkan yang jelas penyelenggara itu sendiri ya. Siapa dia? Adalah pemegang tender gitu, atau penerima izin gitu ya. Karena mereka sudah akan menghitung keuntungan bisnisnya. Yang kedua, yang diuntungkan adalah negara penerima penampung pasir tersebut atau hasil sedimentasi itu gitu. Nah, siapa dia? Mungkin negara-negara tetangga yang paling terdekat kita ya. Itu yang paling diuntungkan. Negara orang bertambah luas daratan, negara kita semakin bobrok, semakin berlobang-lobang gitu. Nah, itu yang sangat merugikan oleh negara kita. Lalu yang diuntungkan itu ya korporasi-korporasi dan pihak penerima dari hasil sedimentasi. Hal senada juga disampaikan salah seorang ketua BUMDes Nelayan Kerambah, Rahmat. Menurutnya, jika terjadi pengerukan pasir laut, maka nelayan Kerambah juga terkena dampaknya. Ini Bang akan berdampak juga nggak, Bang? Kalau untuk nelayan Kerambah di BUMDes ya akan kena dampak, Bang. Arti kata contoh yang kami di Jasa Teluk Bakau yaitu di BUMDes unit usaha Kerapu Cantang, memang salah satu bagaimana bisa berkembang dan hidup ya itu tadi, Bang. Karena kadar air karang itu sangat berpengaruh untuk kehidupan ikan itu. Tapi kalau sampai airnya keruh dan kadar air itu berubah ya otomatis unit usaha yang baru berkembang yaitu Kerapu Cantang ini akan punah dan gagal total, Bang. Berbeda halnya dengan Ketua HNSI Kabupaten Karimun, Abdul Latif. Pihaknya mendukung adanya ekspor pasir laut. Menurutnya, jika ekspor pasir laut dilaksanakan, membuat nelayan sekitar dapat mencari ikan dengan lebih optimal. Ia menambahkan, jika ekspor pasir laut dioperasikan, pendapatan nelayan lebih terjamin dan dapat dimanfaatkan oleh nelayan di pesisir. Menurutnya,
pasir laut di Karimun berbeda dengan pasir laut di daerah lain karena pasir tersebut selalu datang. Dulu kan pasti juga tertahan, tapi prinsipnya gini, kami sebetulnya dari ANSI itu prinsipnya mendukung apabila pasir laut itu beroperasi. Apa sebab? Pertama, pasir laut itu telah menjadikan gunungan pasir di perairan kita, sehingga itu memang perlu diangkut. Karena kalau itu sudah diangkut, itu nanti nelayan kita akan dapat melaut dengan baik kan? Satu. Yang kedua, pasir ini dia pasti datang lagi. Pasir ini beda dengan daerah lain, karena pasir di daerah Karimun, daerah perairan sini itu pasir datang. Jadi arus membawa pasir itu datang, dia menggunung lagi di laut. Sehingga memang harus diangkut pasir itu. Dan dia tidak berlumpur. Pasir itu tidak berlumpur. Dan itu sudah berdasarkan hasil kerjasama kita dulu dengan IPB, dan waktu saya di Universitas Karimun itu sudah ada kita kerjasama masalah itu. Jadi tanggapan kita sebetulnya dengan beroperasinya pasir laut itu malah lebih bagus untuk kesejahteraan masyarakat. So, sekarang pun kalau itu daripada dicuri-curi ya kan, dicuri-curi orang, lebih baik operasi secara benar. Yang jelas kalau pasir laut itu dioperasikan, tentu pendapatan nelayan, kemudian untuk keluarganya akan terjamin kesejahteraan. Jadi lebih dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir. Memang ada pro kontra itu. Jadi hanya banyak juga diantaranya yang berbicara begitu, tapi mereka tidak lihat fakta, karena yang namanya pasir laut sedimentasi itu beda nih. Daerah Karimun ini dengan daerah lain beda. Karena di sini pasir laut itu tidak mengandung sedimentasi, dia betul-betul pasir murni. Jadi nggak ada lumpurnya itu pasir ini. Berarti tidak mengganggu ekosistem? Tidak, justru dia memang numpuk itu, pasir itu numpuk gitu. Nah memang harus diangkut, dibersihkan kan. Kalau itu sudah dibersihkan, nanti tentu laut itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan semaksimal mungkin untuk menangkap ikan. Tak akan merusak biota laut dengan sistem yang ada ya kan, pengangkatannya, pengambilan pasirnya, insya Allah tidak akan mengganggu ekosistem. Pak, mungkin sosialisasinya ke masyarakat atau masyarakat lain seperti apa sih harusnya, Pak? Nelayan, banyak pro kontra gitu, Pak. Nelayan memang, tapi nyatanya beberapa kali pertemuan tak ada yang protes. Artinya mereka kalau itu beroperasi, kalau bagiannya pas, benar dan transparan, tidak ada dibodoh-bodohin masyarakat, insya Allah orang dukung kok. Persoalannya gini kan, ini pengalaman tahun 2000-an. Itu kan pasir laut lebih menguntungkan kepada orang-orang tertentu. Nelayan nggak dapat apa-apa waktu itu. Nah itu. Jadi ke depan tidak. Kita justru berusaha untuk sepenuhnya maksimal kepada kepentingan masyarakat, nelayan dan pesisir. Dan nah itu memang kita dalam beberapa program pendidikan, ya kan, kesehatan, pekerjaan, lapangan kerja, itu memang kita usahakan nelayan diutamakan untuk dapat lapangan kerja, agar mereka dari hasil yang dapat itu untuk kesejahteraan mereka dan seterusnya. Jadi saya yakin kalau ini beroperasi, tentu kita lebih mengutamakan kepada kepentingan nelayan secara maksimal. Sementara itu, Ketua DPD HNSI Kepulauan Riau Eko Prihananto meminta pemerintah melakukan pengkajian ulang jika wacana ekspor pasir laut dibuka kembali. Ia menegaskan harus ada pengawasan yang ketat terhadap penyedotan sedimentasi pasir laut agar tidak mengganggu kenyamanan nelayan yang beraktivitas di Laut Kepulauan Riau. Meminta kepada pemerintah apabila ini dibuka untuk benar-benar pengawasan di lapangan ya, jangan sampai mengganggu aktivitas nelayan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Apabila itu terjadi ya kami ANSI memang akan
ya memperjuangkan kepentingan nelayan gitu. Artinya jangan sampai ini terganggu. Dan apabila perusahaan-perusahaan itu mungkin melakukan aktivitas ke depannya ya mungkin seperti CSR-nya itu ya nanti memang harus benar-benar itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memperkaya masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan. Nah tentunya juga yang perlu dipikirkan juga ya oleh pemerintah, apakah ini sudah benar-benar final atau memang bisa ditinjau ulang ya. Pemerhati laut yang juga pendiri Akar Bumi, Hendrik Hermawan, menuturkan seharusnya pemerintah membatalkan wacana ekspor laut dan melakukan pembersihan pasir laut bukan untuk bisnis semata. Hendrik meminta kepada pemerintah pusat untuk membatalkan wacana ekspor pasir laut dan berkaca dengan apa yang pernah terjadi saat keran ekspor pasir laut pernah dilakukan di Indonesia. Menurutnya, jika ekspor pasir laut tetap dilaksanakan, maka akan terjadi kerusakan dari pesisir hingga tengah laut. Kita sudah membicarakan tentang PP 26 tahun 2023 perihal pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini sudah 2 tahun ini ya. Dari tahun 2002 kami sudah dengar dan 2023 kemudian ternyata itu PP dikeluarkan. Ya. Perlu diketahui bahwa saat ini PP tersebut juga bukan hanya menimbulkan polemik di tingkat masyarakat ya, polemik di tingkat akademis ataupun aktivis, tapi juga bahkan di legislatif gitu ya. Dan kemarin juga sudah ditolak oleh DPR ya tentang ekspor pasir laut. Sedangkan ISDM sendiri juga mencoba untuk menahan ekspor laut ini dengan alasan bahwa hasil laut yang bukan mineral itu bukan kewenangannya ISDM. Jadi ini adalah kebijakan yang perlu kalau saya bilang bukan direvisi ya, tapi dibatalkan gitu ya. Itu sih kondisinya yang kalau memang kita mau melakukan pembersihan sedimentasi di laut ya lakukanlah secara tidak bisnis gitu. Itu lebih tepatnya. Jadi, kalau kita bikin neraca kanan kiri, kalau bilang kanan adalah keuntungannya, kiri adalah kerugiannya. Bahkan sebenarnya ini sudah nggak perlu lagi ditimbang lagi ya, karena sejarah sudah pernah kita lalui 20 tahun yang lalu bagaimana kita hancur laut kita dengan maraknya penambangan pasir besar-besaran. Itu bukan hanya merusak kehidupan ekosistemnya, merusak tatanan masyarakatnya, ekonomi masyarakat, tapi juga kemampuan masa depan kita di laut untuk masa depan bangsa kita sendiri. Bentangan alam bioorigin antara laut, pesisir dan darat itu bukan hanya rangkaian daripada bentangan alam, tapi juga rangkaian daripada sejarah hidup, rangkaian dari peradaban masyarakat pesisir. 96% Kepri ini adalah lautan, 70% desa dan kelurahan berada di pesisir. Ini apa? Ini menceritakan bahwa kita adalah berada di geografis maritim, sehingga jika lautan ini dirusak ya rantai itu akan putus ya. Nah kita tahu bagaimana nelayan sekarang sudah susah karena kerusakan ada di pesisir karena penimbunan, dan kemudian mereka juga akan dihimpit lagi dari laut dengan penambangan sedimentasi di hasil laut ini ya. Jadi masyarakat akan terhimpit antara kerusakan pesisir dan kerusakan laut. Menurut kami bahwa kita mestinya meningkatkan kesejahteraannya, tapi justru kita melakukan namanya dehumanisasi atau penurunan nilai kemanusiaan buat masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir. Namun, Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza menuturkan pihaknya belum mengetahui secara rinci aturan dan kejelasan terkait sedimentasi ekspor pasir laut yang akan dilakukan di daerah Karimun. Sampai dengan sekarang memang kami belum menerima surat resmi apakah boleh dilakukan
pengolahan atau tidak. Makanya kami masih menunggu kalau memang nanti diperbolehkan, tentu kita harus melihat apa yang langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tapi kalau informasi yang kemarin kita terima di media sosial juga katanya ada penutupan, jadi sampai dengan sekarang itu belum surat sampai ke kita, jadi kami belum bisa memberikan komentar yang lebih jauh lah. Oh, yang terakhir kemarin seperti apa yang informasi yang kita terima itu? Katanya informasi yang beredar itu sudah ditutup kembali, tapi kepastiannya kita tunggulah aturan yang melakukan. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat masih menjabat menyebut pihaknya masih harus melakukan pertemuan dengan menteri untuk membahas ekspor pasir laut. Ia berharap dengan adanya ekspor pasir laut tersebut, pemerintah daerah mendapat PNBP dari pusat. Provinsi Pak, kita dapat dari kontribusi. Ya kita mau ketemu Pak Menteri dulu. Pak, di perusahaan di daerah kita ada berapa orang? Siap. Apa itu? Yang untuk dapat. Wah, tanya Pak itu Pak Itu Darwin. leading levelnya pusat Pak ya? Pusat ya. Tapi Pak Darwin. berkaitan nggak dengan LDWP level DRD? Oh iya, kan ada itu. Tapi kan sampai sekarang belum bisa. Ya, tapi dia kan pegang juga. Pakai aturan itu kemarin. Oh gitu. Harapannya mungkin untuk daerah kita soalnya banyak. Ya PNBP-nya dibagi. PNBP Dibagi kan nanti. Berapa persen kita minta? Ya belum tahu kan masih mau dibahas. Tapi dampaknya sama nelayan Pak gimana Pak? Ya nanti kita lihat. Oke. Mereka udah ada kajian. Untuk PLT gimana Pak? PLT Bupati? Aktivitas penambangan sedimentasi laut di Indonesia tentu berpotensi untuk merusak ekosistem laut yang berdampak pada nelayan yang menggantungkan mata pencarian mereka pada lautan. Semoga pemerintah Indonesia dapat mengkaji kembali keputusan tersebut demi menjaga ekosistem laut di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Yunus Reportase kali ini. Tetap saksikan Yunus Reportase selanjutnya.